Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, wabil khusus para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, keluarga besar Musalla Babus Salam, yang alhamdulillah dengan izin Allah, wasilah sababiyah, ada pengorbanan kita semuanya sehingga acara ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan harta, tenaga, pikiran yang telah kita sumbangkan jadi amal soleh, rezeki, ekonomi, usaha kita semuanya semakin diberkahkan buat bekal ibadah. Insyaallah turunan-turunan kita dijadikan turunan yang soleh dan solehah. Wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nampak hadir di haflah mubarakah alladzi lam yudhkar ismuhum litasyrifan wa ta'dhiman bi ilmihim, yang tidak bisa saya sebutkan nama-namanya dikarenakan mengagungkan dan memuliakan ilmu-ilmu beliau. Mudah-mudahan kita doakan para ulama, para kiai, para asatidz dipanjangkan umurnya, disehatkan zahir batinnya, dimudahkan rezekinya, diberkahkan ilmunya, dikasih turunan yang soleh dan solehah yang mampu melanjutkan perjuangan-perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aparatur pemerintah setempat yang saya hormati, wabil khusus operator sound system, supaya tidak pakai eho saja dah, eho-nya hilangkan saja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya gak, kalau ribut gini perasaan nih ceramah di pasar saya. Bisa diem gak coba? Ya kalau ngadepin ibu-ibu begitu resikonya. Ya, ibu-ibu tuh paling rajin ngaji kemana-mana. Ibu-ibu Masya Allah, gak ada istilah kata lelah, kata capek, gak ada. Ibu-ibu paling rajin dibanding dengan bapak-bapak. Mau repot bapak-bapak, banyak kesibukan. Kadang-kadang nyebarin undangan 500, yang datang 5. Kalau ngundang ibu-ibu Masya Allah kompak. Pagi ada pengajian hadir, siang ada pengajian hadir, malam ada pengajian hadir lagi. Itu ibu-ibu majelis taklimnya di mana-mana tiap hari, tapi pulang ngaji nggak pernah dapat ilmu. Kenapa? Karena kalau di pengajian cuek sama kiai masing-masing. Kiai ceramah, yang di pojok ngobrol, nggak gosip. Betul nggak? Coba sekarang hilangkan kebiasaan seperti itu. Setiap ngaji pulang ta'lim kita dapat ilmu, bukan dapat masalah, dapat ilmu. Tolong dihargai para ulama, para kiai, para asatidz yang lagi ngajar sama kita di majelis masjid taklim, dengerin supaya kita pulang dapat ilmu. Kan tujuannya tolab ilmu, betul nggak? Ini kan namanya pengajian, berarti ada ajen. Apa ajen? Harga. Pengaosan, berarti ada pengaos. Apa pengaos? Harga. Makanya orang yang melangkah ke majelis taklim, insya Allah pulang dari majelis taklim bakal jadi orang-orang yang berharga di hadapan Allah. Bukan amin amal, amin kenceng di pengajian ngobrol terus supaya dapat ilmu. Udah dengerin,
Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, yang dagang silakan dagang, tapi jangan sampai gaduh ya, nawarin dagangannya seperti di terminal, jangan. Ini majelis taklim. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ribut melulu, ibu-ibu nggak didengar suara saya. Kata orang Karawang, ngaleyet, ngeyel. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan selama-lamanya ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para duriyah-duriyahnya, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, para ulama-ulama salihin, khusus kita pengikutnya. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini kita mendapatkan syafaatul ujma'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tolong kita lihat di tema ini ada kalimat peringatan dari besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Musalla Babus Salam, Dusun Marjim, Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Biasanya ada temanya, ini enggak ada. Sengaja panitia ngerjain mubalik supaya bikin tema sendiri gitu. Berarti tema bebas ini. Cuma di sini ada kalimat peringatan, ini hebatnya peringatan. Kalimat peringatan dibawa-bawa terus. Mau muludan, muharaman, nuzulul Quran, Isra Mi'raj, ada peringatan, terus ada itu kalimat peringatan. Berarti kalimat peringatan satu kalimat yang punya makna begitu hebat. Apa makna peringatan? Ada 3 makna peringatan. Yang pertama, makna peringatan ada yang diingat-ingat. 2, makna peringatan ada yang diingetin. 3, makna peringatan ada yang masih punya ingatan. Tiga makna peringatan. Yang pertama, astagfirullahaladzim, ya tadi dengek sukan ya. Hiji makna peringatan apa bu? Ada yang diingat-ingat, dengerin, coba dengerin. Ini kedengeran nggak son nih bu? Jelas ke salon nih? Enggak. Tuh tukang son enggak, katanya enggak jelas. Gimana? Yang pertama makna peringatan ada yang diingat-ingat, jelas, berarti harus 4 kali. Yang kedua makna peringatan ada yang diingetin. Yang ketiga makna peringatan ada yang masih punya ingatan. 1, ada yang diingat-ingat. 2, ada yang diingetin. 3, ada yang masih punya ingatan. 1, makna peringatan ada yang diingat-ingat. Siapa yang diingat-ingat? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya tambah kekuatan iman kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya kita mampu menteladani sunnah-sunnah ibadahnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya kita mampu mencontoh akhlak-akhlak mulianya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya Nabi ingat sama kita nanti di yaumil mahsyar. Pengen gak diingat-ingat sama Nabi? Pengen gak diingat-ingat sama Nabi? Dipanggil-panggil sama Nabi, dapat syafaatnya Nabi? Pengen? Harus rajin ingat sama Nabi dari sekarang. Banyak-banyaklah baca salawat. 1. Yang kedua, makna peringatan ada yang diingetin. Siapa yang diingetin? Kita yang hadir. Kenapa kita harus diingetin? Sebab kita merasa suka jadi orang pelupa. Betul? Betul nggak? Tahun kemarin ada Rajaban, di sini ada Kiai ngebahas apa?
lupa udah setahun. Makanya tahun ini Rajaban lagi, sebab yang tahun kemarin lupa. Lumayan punya dalil gitu. Kalau ada ya orang yang masih anti Rajaban, mengharamkan Rajaban, menganggap bid'ah dolalah Rajaban, nanya di jalan, mau kemana bu? Rajaban. Masih seneng Rajaban? Seneng. Apa dalilnya? Lupa. Ya iya, enak itu jawaban, singkat padat nyeletuk enak. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Lupa. Makanya berangkat Rajaban lagi, sebab dalilnya lupa. Silakan ibu yang kehujanan pindah aja, tapi pindahnya pakai kaki, jangan pakai mulut. Silakan, kasihan tuh yang bawa anak kecil, jangan sampai kehujanan. Nih masuk musola, nih halaman musola di sini nih. Mudah-mudahan nih awal Rajab ini dikasih hujan terus, jadi rahmat buat kita semuanya. Pertanian kita disuburkan oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Ada kabar yang menentukan 1 Rajab itu besok, berarti kita besok mulai saum sunat. Insya Allah ya, yang kuat besok saum sunat, yang mampu sampai 3 hari, Minggu, Senin, Selasa saum sunat. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, masih ada segelintir orang, sebagian orang yang menganggap perayaan-perayaan seperti Maulid, perayaan seperti Isra Mi'raj itu katanya dolalah, sesat, bid'ah, nggak ada dari nabinya. Maaf ya bu pak, maaf, ini akidah harus kita jaga. Apalagi kita mayoritas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wong NU paling mayoritas, betul? Betul gak? Harus dipertahankan. Kalau nggak ada perjuangan para ulama-ulama NU, kalau nggak ada perjuangan ulama-ulama kita, Indonesia tidak akan berdiri. Betul? Betul nggak? Jangan ngeledek melulu sama ulama-ulama NU, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah diledekin. Maaf nih orang-orang zaman sekarang, meskipun kuliahnya di luar negeri, gelarnya tinggi, tapi kalau udah ceramah ngeledek ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu orang yang nggak tahu diri. Betul? Nggak bakalan berdiri Indonesia, nggak bakalan merdeka Indonesia kalau nggak ada jerih payah perjuangan para ulama-ulama kita. Betul? Betul nggak? Kita nggak bakalan kenal Allah, nggak bakalan kenal Rasulullah, kita nggak bakalan tahu halal haram kalau nggak ada ilmu jasa perjuangan para ulama dulu. Ini malah ngeledek. Kalau memang nggak seneng Rajaban Muludan, jangan ngeledek ulama-ulamanya. Kualat tuh, betul? Betul nggak? Ingat bu pak, hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Yang namanya peringatan beda sama perayaan. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Ini kategorinya apa? Ini perayaan, dalamnya ada peringatan, peringatan dibungkus dengan perayaan. Maksudnya apa? Ini perayaan yang nggak ada, diada-adain, dirayakan, disiarkan, pakai tenda, panggung, sound system, kameramen, video shooting ada. Ini perayaan. Nah mungkin di zaman Nabi belum ada perayaan seperti ini, pakai tenda, pakai panggung, sound system, kameramen, nggak ada. Logika saja, Nabi mau nyewa tenda kemana? Betul? Betul nggak? Tapi dalamnya ada peringatan. Apa peringatan? Ada yang diingat-ingat tentang kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah kalau peringatan saja itu udah ada dari Nabi, nggak bid'ah. Kenapa? Karena Nabi pulang Isra Mi'raj menceritakan tentang keadaan kejadian Isra Mi'rajnya di depan Abu Bakar Siddiq, di depan Fatimah Zahra putrinya. Itu adalah merupakan satu peringatan, cuma tidak dirayakan oleh Nabi.
menceritakan pengalaman Isra Mi'rajnya sampai Abu Bakar Siddiq merasa diperingatkan keimanannya, tidak ada ragu sedikit pun. Setelah Rasul menceritakan kejadian Isra Mi'raj, maka Abu Bakar Siddiq yang pertama beriman menjawab, "Shaddaqta ya Rasulullah, aku membenarkan, aku meyakinkan apa yang kau ceritakan barusan." Fatimah nangis mendengar cerita pengalaman Rasulullah SAW, karena Rasul Isra kan Mi'raj diperlihatkan oleh Allah banyak wanita yang disiksa. Fatimah nangis merasa diperingatkan, itu adalah peringatan, cuma tidak dirayakan. Kapan mulai dirayakan? Gebiar, besar-besaran. Mulai ada perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj itu pada tahun 488 Hijriyah, setelah perang salib pertama. Maksudnya perang salib apa? Ini sejarah dulu anak-anak santri. Perang salib ketika pemimpin tertinggi Katolik dunia bernama Paus Urbanus II mengeluarkan fatwa, barang siapa orang Kristen yang rela mengorbankan nyawa untuk merebut Baitul Muqaddas di Palestina, jaminannya masuk surga. Maka berbondong-bondonglah tentara Kristen Inggris datang ke Palestina, membantai umat Islam, merebut Baitul Muqaddas. Itu disebut perang salib pertama. Disebut perang salib karena tentara Inggris datang ke Palestina bawa ciri, tanda. Apa cirinya? Pakai kalung-kalung salib. Dibantai umat Islam di Palestina, Pak. Waktu perebutan Baitul Muqaddas Aqsa, sebanyak berapa orang Islam yang dibantai? Perang salib pertama yang jadi korban 70.000 umat Islam yang dibantai. Subhanallah. Ini perjuangan begitu hebat umat Islam. Dikuasai Palestina Aqsa oleh Inggris. Umat Islam yang berada di sana mulai kabur, yang selamat mulai ngungsi, takut dibantai. Ada yang ngungsi ke Yaman, ada yang ngungsi ke Persia, Iran, ada yang ngungsi ke Damsyik. Dulu Damsyik, sekarang disebut Syria. Ada yang ngungsi ke Irak, ada yang ngungsi ke Mesir. Umat Islam berantakan pada ngungsi kemana-mana. Setahun, 2 tahun, ke 3 tahun, nyampe ke 4 tahun, mulailah Islam bangkit lagi, ingin merebut kembali Baitul Muqaddas. Inisiatif siapa? Justru inilah inisiatif salah seorang ulama besar, muridnya Imam Ahmad bin Hambal pada waktu itu, bernama Al-Imam Sirri As-Sitti, yang lahir di Kufah. Kufah itu kota kecil di Irak Utara. Imam Sirri idenya brilian. Kata Imam Sirri, ini Islam harus dibangkitkan untuk merebut Baitul Muqaddas. Cuma cara ngebangkitkannya, kata Imam Sirri, nggak ada lagi caranya. Harus dikumpulkan umat Islam di satu tempat, lalu dibacakan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membakar semangat umat Islam. Berarti harus baca muludan, harus memperingati Isra Mi'raj untuk membangkitkan semangat jihad umat Islam. Cuma Imam Sirri mentok masalah biaya, mulai mikirin biaya. Karena kalau ribuan umat Islam datang, harus dikasih minum, kasih makan, ini biayanya dari mana? Imam Sirri ingat tetangga Kufah di Irak ada kota besar ketiga bernama Irbil. Di Irbil ada raja Islam kaya, peternakannya ribuan di mana-mana. Itu raja bernama Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin, yang kita kenal dengan panggilan Syekh Malik Mudhaffar. Jadi nama aslinya Malik Mudhaffar, kata Jalaluddin As-Suyuti, adalah Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Imam Sirri datang,
Kata itu raja, ada apa Syekh? Saya punya ide apa? Untuk membangkitkan kembali semangat Islam, untuk merebut Baitul Muqaddas. Kata raja, idenya gimana? Undang seluruh umat Islam, kumpulkan di depan istana kerajaan, kita bacakan maulid Nabi, kita bacakan sejarah kehidupan Nabi, kita bacakan Isra Mi'raj Nabi, untuk membangkitkan semangat umat Islam. Kata raja, cocok, setuju. Kata Imam Syiri, setuju sih setuju, biayanya dari mana? Biaya untuk apa? Yang hadir kan harus dikasih air, kasih minum, kasih makan. Ad-dunya bid-duit wa ma bid-duit sakit, ad-dunya bid-duit gusit, ad-dunya bil-fulus wa ma bil-fulus mampus, ad-dunya bil-fulus lulus. Kata Imam Syiri begitu. Kata raja, dah biaya mah kecil, saya yang tanggung jawab. Imam Syiri ngundang seluruh umat Islam, ribuan umat Islam pada datang. Sekali gebragan muludan itu, Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin nyembelih untanya 5.000 unta. Subhanallah, nggak tanggung orang muludan begitu, nyumbang ontaknya 5.000 unta, disembelih, disuguhi nama yang hadir. Kita boro-boro nyumbang ontak mau rajaban, punya ayam satu aja diumpetin, takut ketemu sama panitia. Masya Allah, ada yang begitu? Nggak ada ya Pak? Nggak ada yang ngaku. Ini hebatnya umat Islam pada waktu itu. Maka diadakanlah peringatan maulid Nabi, Isra Mi'raj berturut-turut. Panitianya Raja Irbil, Imam Syiri As-Siti, mulai bangkit umat Islam, dan menyebarlah peringatan-peringatan itu kemana? Ke Damsyik, ke Syam. Muncullah di Damsyik siapa? Panglima perang Islam terkenal Syekh Nuruddin Zanki, menjadi panitia perayaan muludan dan Isra Mi'raj. Tujuannya sama, untuk membangkitkan jihad umat Islam sampai ke Mesir. Dan di Mesir muncullah panglima perang Islam ternama Salahuddin Al-Ayyubi, salah seorang panglima perang keturunan darah Kurdi. Jadi Salahuddin itu keturunan darah Kurdi, paling gagah. Makanya kata Abu Yahamka, Allahumma yarham, ulama besar Indonesia, keturunan darah Kurdi yang terkenal di dunia ada 3. Yang pertama, ini turunan darah Kurdi yang terkenal, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali turunan darah Kurdi, terkenal, ulama sufi. Yang kedua, Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama besar bermadhab Hambali, tapi membuat paham baru. Ibnu Taimiyah itu keturunan darah Kurdi. Yang ketiga, turunan darah Kurdi yang terkenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dari ketiga darah Kurdi ini, di dunia cuma satu yang paling dibenci oleh Inggris sampai sekarang. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab setelah gebyar muludan, rajaban, Islam bangkit, Salahuddin terpilih menjadi panglima perang Islam, memimpin ribuan Islam untuk mengepung dan merebut kembali Baitul Muqaddas dari tangan Inggris. Berhasillah Salahuddin merebut kembali Baitul Muqaddas pada kejadian perang salib kedua. Islam dapat kemenangan, alhamdulillah. Inggris mampu diusir. Nah, dari situlah Inggris dendam kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya kata Buya Hamka dalam catatan sejarahnya, pecahnya perang dunia pertama ketika Inggris datang ke negara Mesir, menjajah Mesir. Yang didatengin oleh Inggris bukan istana kerajaan Mesir, tapi apa? Pemakaman.
Semua makam yang ada di Mesir digali, dihancurkan. Untuk apa? Mencari makom Salahuddin Al-Ayyubi. Mendaratnya Inggris di Batavia, kata Buya Hamka. Mendaratnya Belanda di Aceh. Mendaratnya Portugis di Sulawesi. Itu adalah melanjutkan perang salib. Karena mereka kalah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi, gagahnya Salahuddin. Nggak tanggung Salahuddin Al-Ayyubi memperingati Maulid Isra Mi'raj itu 7 hari 7 malam di Mesir. Mengadakan acara apa Salahuddin peringatan Maulidnya? Mengadakan perlombaan burdah, mengadakan perlombaan syair sholawat, sehingga muncullah salah seorang ulama ahli tarikh, ahli burdah, ahli syair, ahli nazam yang bernama Syekh Ja'far Al-Barjanji. Tampil Syekh Ja'far membakar semangat umat Islam untuk merebut kembali Baitul Muqaddas. Subhanallah. Nih Bu, Pak, Salahuddin Al-Ayyubi dia panglima perang Islam tapi ketalar Quran. Dia panglima perang Islam, Salahuddin Al-Ayyubi ketalar hadisnya hampir 500.000 hadis. Ada lagi nggak tentara yang begitu? Ada lagi nggak jenderal begitu? Nggak ada lagi nih jenderal Islam nih, hebat nih Salahuddin Al-Ayyubi ketalar Quran. Kalau dia memimpin perang itu sambil baca Quran, tapi Qurannya nggak ada, dibacanya dalam hati, mulutnya pun berbunyi. Kenapa? Karena Qurannya udah ada di hati. Maka kata Salahuddin, laulal Quran fi qulubihim lahalakat dunya. Kalau nggak ada Quran di hatimu, maka hancurlah dunia. Jadi Qurannya udah di hati di sini. Salahuddin ketalar Quran sambil nunggang kuda, mengomando pasukan, tapi dia sambil menghafal Quran terus. Nah kita mau boro-boro lagi nyantai aja nggak bisa baca kan? Hebatnya Salahuddin. Terus ada orang-orang baru sekarang, Muludan haram, Rajaban haram. Saya pengen nanya sama orang begituan, apa ilmunya udah lebih tinggi dari Salahuddin Al-Ayyubi? Apa pengorbanannya dalam Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi berkorbannya? Subhanallah. Kalau memang belum seneng, jangan dulu ngeledek, betul nggak? Silakan Anda beda pendapat, tapi tolong mampu saling menghargai. Mau kemana Pak? Rajaban. Masih seneng Rajaban? Seneng Pak. Ada enggak? Enggak. Saya mau di rumah aja tadarus. Bagus deh, ada tadarus di tulis Quran di rumah supaya berkah di kampung. Aduh Pak, terima kasih Pak, saya didoain. Bapak yang mau Rajaban mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, amin. Doa doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damai itu Islam. Beda pendapat tapi saling menghargai. Ini mah enggak, ngeledek terus. Cikampek ada yang begitu Pak, Bu. Kerawang, Pak Haji mau kemana? Rajaban. Nggak ada dari sononya Pak Haji. Berani dia ngomong begitu. Saya samperin, ngomong kata ente barusan? Ya Rajaban nggak ada dari sononya. Nah ente kapan ke sono? Bengong digituin. Maksudnya apa Pak Haji? Ya tadi maksud ente apa ngomong? Iya Rajaban nggak ada dari sononya Pak Haji. Nah sekarang saya nanya, ente kapan ke sono? Ketemu sama siapa di sono? Bawa apa dari sono? Kapan mau ke sono lagi? Makin pusing dia digituin. Kok Pak Haji jadi gitu? Ya entenya begitu. Kalau nggak mau digitu-gitu jangan begitu. Nah gitu. Silakan beda tapi tolong menghargai. Ya tetap aja bid'ah Ustadz. Itu perayaan Muludan nggak ada dari Nabi, perayaan Rajaban nggak ada dari Nabi. Betul, perayaannya bid'ah tapi kategorinya hasanah. Meskipun nggak ada dari Nabi, tapi ini perayaan hasanah. Kata siapa? Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, hiya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dhimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
perayaan maulid, perayaan Isra Mi'raj, betul bid'ah, nggak ada dari Nabi, tapi kalau dikerjakan baik, dapat pahala. Sebab orang yang mulu dan yang rajaban didorong rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Maaf, kalau nggak cinta Nabi nggak bakalan ngadain beginian, betul nggak? Buat apa? Karena cinta sama Nabi, cinta Rasulullah. Panitia sampai rela hujan-hujanan, apalagi yang ngejemput tadi di jalan kehujanan, rela berkorban. Demi apa? Demi cintanya kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita terbalas. Amin, amin, amin. Pengen dapat balasan cinta Nabi? Pengen gak? Buktikan cintamu. Karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Bukan hanya sekedar I love you, tapi harus you love me. Hasilnya yap milu, memilu baik. Cinta Nabi, cinta. Apa itu cinta? What is the meaning of love? Sakitu-kitu nak. Yang 2 poin ngapal keneta. Apa itu cinta? Ada 3 pendapat cinta. Yang pertama kata anak muda, tanya anak muda, hai anak muda, apa itu cinta? Dijawab oleh anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Wow. Kalau bagi anak muda indah terus, datang malam minggu apel ke pacar, ngobrol bukan di dalam rumah, di kebun. Kerebutin nyamuk depan tai entong, tai ayam, indah saja itu pacaran, meskipun dikelilingi berbagai macam tai. Untuk ambek indah saja, itu namanya cinta. Kata anak muda, cinta butai. Nah, iyalah butai. Yang kedua, cinta komentar orang tua. Tanya emak, apa sih cinta? Dijawab sama emak kita, cinta adalah sesuatu yang indah, yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah koseh. Udah, jangan diterusin. Yang ketiga, cinta komentar santri. Tanya santri, hei santri, apa itu cinta? Dijawab oleh santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Makanya jangan ngeledek sama santri. Cerdas santri itu, subhanallah, komentar cintanya dahsyat, ada getaran di dalam dada. Iya, orang yang ngaku cinta sama Allah, dibacakan ayat Quran bergetar hatinya, betul? Wajilat qulubuhum. Orang yang ngaku cinta Rasulullah, di mana nama Rasul disebut, bergetar hati, bibirnya gak diem, pasti jawab sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik. Kenapa jawab sholawat? Sebab ada getaran cinta. Makanya kita gara-gara cinta datang ke sini, betul? Nggak mikirin hujan capek, gara-gara cinta sama Nabi. Bukan gara-gara si Asep Mubarok, gara-gara cinta sama Nabi. Ibu bapak semuanya santri datang ke sini, betul? Karena memang cinta adalah rahmat dari Allah. Karena hidup tanpa cinta sengsara, betul? Cinta adalah rahmat, cinta adalah nikmat, harus disyukuri, betul nggak? Betul nggak? Cinta adalah anugerah, betul? Cinta itu anugerah, maka berbahagialah, karena kita sengsara bila tak punya. Masya Allah, hebat. Rintangan pasti datang Masya Allah, hebat Nini. Cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan
membuatmu mengerti akan arti. Masya Allah. Marilah cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang bersolawat Nabi agar mendapat syafaat nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima amplop. Cinta adalah anugerah. Didorong rasa cinta sama Nabi, rela jauh-jauh datang ke sini, betul gak? Menurut nafsu kan mending di rumah. Menurut ulama ahli sufi, dalam jiwa kita ada dua pemimpin yang perang terus-terusan setiap saat. Ada yang disebut Raisuddin, yang kedua ada yang disebut Raisun Nafsi. Raisuddin, pemimpin agama, dikendalikan dengan iman dan cinta. Tapi sementara Raisun Nafsi dikendalikan dengan hawa nafsu, setan di sana ikut mengatur. Kata nafsu, mau kemana? Iman jawab, Rajaban. Nafsu ngalangin, hujan, mending di rumah. Kata iman, ada payung. Nafsu ngalangin lagi, lapar, mending di rumah tinggal makan. Iman jawab, maaf, panitia masak. Nafsu ngalangin lagi, ngantuk, mending di rumah tidur, hujan. Iman ngejawab, biarin ngantuk juga, sambil tidur sambil ngaji dapat pahala. Sebab kiai sering ngejelasin, tidurnya orang yang taklim, yang ngaji itu dapat pahala tidurnya. Makanya dalil itu dipakai terus. Tiap ngaji molor baik. Nafsu ngalangin lagi, jangan capek, mending di rumah. Iman jawab, biarin capek sambil nyantai di tempat Rajaban dapat ilmu. Makanya iman yang dapat nih, alhamdulillah. Gara-gara iman cinta sama Allah sama nabinya, mudah-mudahan cinta kita terbalas, amin ya Allah ya Rabbal. Ada yang diingat-ingat, ada yang diingetin. Terus yang ketiga dari peringatan, ada yang masih punya ingatan. Siapa? Para panitia yang menyelenggarakan acara ini. Tandanya para panitia masih punya ingatan. Ingat sama jasa-jasa Nabi Muhammad. Maaf, syariat kalau nggak ada jasa perjuangan Nabi, Islam nggak bakalan nyampe ke kampung kita, betul? Makanya kita bisa nikmat hidup dalam keimanan, keislaman, itu syariat ada jasanya Nabi Muhammad. Makanya kita jangan enak-enak aja makan jasa orang. Sekali-kali dong buat jasa untuk orang lain, betul? Sebaik-baiknya orang adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul nggak? Ini kan lagi bikin jasa. Para pemuda, para panitia, tenaga dikorbankan, harta dikorbankan, pikiran dikorbankan, ingin jadi sebuah jasa yang insya Allah nanti di yaumil mahsyar kita tukarkan di hadapan Rasulullah dengan satu tiket yang disebut syafaatul uzma'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, bersyukurlah kita jadi orang Islam yang beriman. Alhamdulillah, dibandingkan kafir kita orang yang paling beruntung di hadapan Allah. Mana keuntungan kita? Allah ngasih modal sama kita dua daya. Daya pikir, daya zikir. Daya pikir apa? Akal. Daya zikir apa? Iman. Kalau orang kafir cuma satu, daya pikir saja. Daya zikir, iman nggak ada. Nah kita mah untung ada akal, ada cuma itu dua modal. Coba yang namanya iman sama zikir, iman sama akal, fungsikan dulu di jalannya masing-masing. Maksudnya apa? Mana kejadian yang harus diterima dengan akal dulu, mana kejadian yang harus diterima dengan iman dulu. Jangan yang luar biasa dianggap biasa, yang biasa dianggap luar
biasa. Contoh gini, akal. Di Kerawang Cikampek ada sungai gede namanya Citarum. Lebar banget itu Citarum, dalam airnya banjir. Nah pagi-pagi Asep Mubarok datang ke sungai Citarum. Di sisi Citarum sebelah sini ada truk pasir gede lagi naikin pasir. Nah Asep Mubarok balik lagi ke rumah, cuma 5 menit dari rumah balik lagi ke sungai. Kaget, itu truk gede udah pindah tempat, bisa ada di nyebrang Citarum. Tadi sebelum ditinggalin truk itu ada di sebelah sini, tapi ditinggalin 5 menit itu truk bisa pindah tempat ngelewatin sungai Citarum, jadi pindah tempat ada di sebelah sono di seberang. 5 menit itu truk bisa pindah tempat. Biasa, luar biasa? Jawab yang kompak. Biasa, luar biasa? Biasa. Kenapa luar biasa? Biasa. Ada jembatan. Astagfirullahaladzim. Nah ini syariatnya belum aktif nih. Coba bluetoothnya diaktifkan coba. Ini logikanya belum aktif, akalnya belum aktif. Kalau yang udah aktif nggak perlu jemput luar biasa. Truk bisa pindah tempat, nyebrang sungai, biasa luar biasa? Biasa. Akal. Kenapa? Ada jembatan. Yang nyebut luar biasa berarti membayangkan truknya renang. Sering nggak melihat truk nyebrang pakai jembatan? Sering nggak? Biasa, luar biasa? Udah lurus sekarang, syariatnya udah aktif. Truk bisa nyebrang sungai 5 menit, biasa, luar biasa? Biasa. Apa sebabnya? Wow, udah beres sekarang. Itu akal, masuk akal. Sekarang iman, daya zikir. Dulu Fir'aun ngejar-ngejar Nabi Musa, mau dibunuh. Nabi Musa ke pojok ke Lautan Merah, nyebrang Lautan Merah, belum ada jembatan. Balik lagi ke belakang, Fir'aun siap ngebunuh. Bingung Nabi Musa, mau bikin dulu jembatan, jelas-jelas belum ada pabrik semen. Akhirnya Nabi Musa minta tolong sama Allah, ya Rabb, selamatkan kami ya Allah. Maka Allah nyuruh Nabi Musa, idrib bi'asakal bahra, pukul Lautan Merah dengan tongkatmu. Diayunkan tongkat Nabi Musa, dipukul Lautan Merah, belah Lautan Merah jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu nyebrang Lautan Merah tanpa pakai jembatan. Biasa, luar biasa? Itu luar biasa kata siapa? Kata ak, karena nggak masuk makanya disebut. Kalau yang biasa mah masuk, yang nggak masuk akal berarti. Nah kata akal luar biasa. Saya hujjah sekarang, apa sebabnya luar biasa? Jawab. Apa? Nggak masuk akal. Kalau ada yang ngejawab kehendak Allah, itu berarti daya zikirnya sudah aktif. Yang ngejawab kehendak Allah itu imannya udah aktif, syariatnya udah aktif. Yang ngejawab nggak masuk akal, oh belum aktif. Berarti yang baru aktif akal saja. Nabi Musa nyebrang Lautan Merah, biasa, luar biasa? Dijawab dengan logika, luar biasa. Dihujjah. Apa sebabnya? Nggak masuk akal. Itu masih akal. Mampu dihujjah lagi. Kenapa nggak masuk akal? Aneh. Masih akal. Dihujjah lagi. Apa sebabnya aneh? Ajaib. Nggak ada jembatan, bisa nyebrang. Apa sebabnya ajaib? Luar biasa. Bolak-balik terus. Tapi kalau langsung dijawab dengan daya zikir, dengan iman, apa sebabnya luar biasa? Subhanallah, itu kehendak Allah. Subhanallah, itu kekuasaan Allah. Siapa yang berani menghujah sama Allah? Lebih dari itu Allah mampu mengadakan. Betul? Betul?
Ini fungsikan daya zikir di jalannya. Kalau kejadian luar biasa, bagian daya zikir yang menghujah, yang menjawab. Subhan, itu kekuasaan, itu kehendak, itu kudroh irodahnya Allah Subhan. Makanya kejadian Isra Mi'raj diawali oleh Allah dengan kalimat Subhanallah alladzi asra bi'abdihi laila. Subhanalladzi asra, subhana ismun bima'na tasbih dilalatan ala ta'jib. Maha suci Allah. Kenapa? Berarti menunjukkan itu Isra Mi'raj yang luar biasa, dilalatan ala ta'jib. Dan itu adalah pekerjaan Allah, kehendak Allah, kekuasaan Allah, ilmu Allah. Kalau orang yang beriman jawab subhanallah, Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruh dan jasadnya berangkat. Kok bisa? Bisa. Apa sebabnya? Sebab bukan kemauan Nabi, tapi kemauan Allah. Sebab bukan berangkat sendiri, tapi diberangkatkan oleh Allah Subhan. Nggak bakalan ribet lagi karena imannya udah hebat, daya zikirnya udah aktif. Banyak yang nggak aktif sekarang, Bu, Pak. Orang berkomentar Isra Mi'raj Nabi katanya ruhnya saja, jasadnya nggak ikut. Kalau jasad nggak ikut berarti itu mimpi namanya. Berarti sholat 5 waktu hasil mimpi kalau begitu. Berarti Isra Mi'raj nggak nyata, betul nggak? Betul nggak? Berarti apa yang dialami Rasul di Sidratil Muntaha melihat malaikat Jibril itu bohong. Sementara Allah menegaskan dalam surat An-Najmu, afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Rasul melihat malaikat Jibril di mana? Di Sidratil Muntaha dengan mata kepalanya sendiri, bukan mimpi tapi asli nyata. Berarti Isra Mi'raj ruh dan jasadnya Nabi berangkat. Subhanallah. Semut, Bu, nempel di rambutan dibawa sama Ustadz di sini. Itu rambutan dikirim ke Asep Mubarak. Jam 6 pagi berangkat Ustadz. Ingat sama Asep Mubarak mau ngasih rambutan. Nu sirem semut yang lagi jalan di tembok rumah Ustadz naik ke rambutan. Temennya nggak ikut, masih di tembok rumah Ustadz nggak ikut. Yang ikut cuma satu, semut. Jam 6 pagi berangkat, nyampe Cikampek jam 8, contoh 2 jam ada macetnya. Begitu jam 8 nyampe ke rumah, ada Pak Ustadz, saya punya rambutan buat Ustadz nih. Kata saya, dah di sini juga banyak. Bawa lagi, balik. Serahin aja mama bagiin sama tetangga di sono. Oh ya udah, makasih. Balik lagi Ustadz jam 8 nyampe ke sini Ciasem 2 jam lagi, berarti jam 10. 4 jam bolak-balik Ciasem Cikampek Ciasem. Ustadz balik lagi ke rumahnya pulang. Itu karung rambutan disimpan lagi di tembok rumahnya, dibuka talinya. Rambutan itu yang semut yang ikut ke Cikampek loncat lagi ke rumah Ustadz, ketemu sama temen-temennya yang nggak ikut ke Cikampek. Kata semut yang nggak ikut, kemana aja sente? Kata semut, dari Cikampek. Kata temennya yang nggak ikut, gila kamu, mau ke Cikampek jalan mana? Ciasem Cikampek itu jauh. Nah ente mah jangan ke Cikampek lah, baru keluar rumah Ustadz udah mati, diinjak kamu mah. Tapi yakin gak itu semut bisa 4 jam bolak-balik Ciasem Cikampek Ciasem? Yakin gak? Apa ruhnya saja apa dengan jasadnya? Dengan jasadnya. Kok bisa? Bukan kemauan semut, tapi kemauan Ustadz yang berangkat ke sono, betul? Bukan berangkat sendiri, ada yang nggak berangkat. Naik apa? Rambutan. Ini yang dibahas semut. Sebut naik rambutan, Ustadz naik mobil. Jangan kebalik, Ustadz naik rambutan, semut naik mobil. Sanurek nepi kai mahaing. Naik mobil, Ustadzna, semutna naik rambutan. Nah kalau logika udah masuk, iman udah kuat, apa sih yang nggak mungkin? Allah mampu mengadakan segala-galanya, betul? Jangankan memberangkatkan Isra Mi'raj Nabi, ruh dan jasadnya, Allah mendirikan langit tanpa tiang aja tetap ada, betul? Tetap bisa. Alhamdulillah, fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Jangankan Isra Mi'raj Nabi ngejar-ngejar dengan akal logika. Bu maaf Pak,
Hidup kita aja nggak masuk akal. Pernahkah kita hidup dalam perut ibu? Pernah nggak? Ngalamin hidup dalam perut ibu? Pernah nggak? Berapa bulan? Berapa bulan? Bu, jawab berapa bulan? 9. Coba bapak-bapak jawab berapa bulan pak? Mungkin bapak tahu, sering nengok. Berapa bulan bu? Enak aja 9. Coba hitung, ibu hamil sebulan, emang udah ada itu anak? Belum, baru gumpalan darah, berarti 9 kurang 1. 2 bulan baru diperkuat darahnya, dibentuk tulang, naik ke 3 bulan, ke 4 bulan baru berbentuk manusia, naik ke 5 bulan maka Allah tiupkan ruh, mulailah hidup. Betul. 4 naik ke 5 bulan mulai usik hidup. Betul gak bu? Jadi eleh ku aing, berarti aing sering ngalongok gitu. Ya Allah ya Rabbana, 9 bulan lahir, hitung dari 5, 6, 7, 8, 9, berarti 5 bulan ngadon hidup dalam perut ibu. Tempatnya sempit, coba kejar dengan logika. Itu bayi hidup dalam perut ibu berarti punya napas. Betul. Buktinya 7 bulan nih anaknya di sebelah kanan, ribut emaknya sama bapaknya, pak nih anak di kanan terus, nendang tuh, nendang. Kata bapaknya, oh laki-laki udah 8 bulan di kiri pindah, pak udah seminggu di kiri terus, perempuan. 2 hari lagi mau lahir di tengah-tengah, pak di tengah-tengah terus, bencong. Dah amit-amit dah. Ibu bapak coba tafakur. Menurut logika nggak masuk akal kita bisa hidup dalam perut ibu. Betul. Mau lewat napas, lewat mana napas tuh anak? Hei itu orok tuh bayi dalam perut ibu, napasnya lewat mana? Emang di perut ibu banyak jendelanya? Ada gerbang satu-satunya berebut sama bapaknya? Allahul Mudabbir, Allah yang maha pengatur, semuanya diatur oleh Allah subhanallah. Yuk mulai petik hikmahnya dari peringatan Isra Mi'raj. Apa sih Sep? Hikmah yang pertama, tazidul iman, bertambah-tambah kekuatan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini didikan pertama tuh iman ya. Jangan dibiarkan anak-anak kita jauh nggak kenal Allah. Sekarang udah zamannya lain lagi, sama zaman dulu beda jauh banget. Betul. Ini sekarang disebutnya zaman era goblogisasi, bukan globalisasi tapi era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini udah banyak orang tua sakit hati sama anaknya. Betul. Banyak guru sakit hati sama muridnya. Betul. Maaf zaman sekarang akhlak adab-adaban sopan santun udah hilang. Kalau zaman dulu didikan iman begitu hebat, anaknya hebat, akhlaknya mulia. Mau ngelewatin ma bapaknya jongkok dari kejauhan, maaf pak permisi, ma bapak geser duduknya sedikit, saya mau numpang lewat dulu, permisi. Anak kita begitu nggak sekarang? Jawab, anak kita begitu nggak? Emaknya di jalan main seret aja, main nyungsep emaknya. Bapaknya tidur telentang, dilangkahin sama anaknya, diloncatin, ngelangkah kagok, nginjek leher bapaknya, ngek. Masya Allah, anak memedi sugan, anak juri gitu. Banyak orang tua sakit hati, dipelototin, ditunjuk-tunjuk sama anak. Ini zaman sekarang, betul gak? Zaman dulu kita takut sama emak bapak. Jangankan dengar marah sama bapak, baru dengar suaranya udah bergetar hati kita, takut sama emak bapak. Nah sini ya mak, beliin cabai tomat mamu nyambel ya. Iya tuh anak berangkat ke warung belanja. Nah sini tolong mak beliin, bapak beliin bako ya, mau ngerokok bako sama dun aren. Iya berangkat. Coba anak sekarang suruh sama bapaknya, ini beliin Samsung sebungkus, cepat ke warung cepat. Anaknya malah apa, nyalain motor,
Cepet beliin dulu rokok, bapak pengen ngerokok. Nanti dulu pak, kesiangan mau main pak, teman-teman udah nungguan di jalan pak. Bapaknya melotot. Kata bapaknya kalau udah tahu begini dicekek dari orok nih anak. Banyak orang tua sakit hati sama anak zaman sekarang, betul nggak? Ya Allah ya Rabbana, kenapa sih beda banget jauh akhlak sekarang sama akhlak dulu? Zaman dulu anak-anak, kalau dulu orang tuanya perhatian dengan agama, kalau gendong anak tuh emaknya sambil ngasih makan, makanannya dimakan dulu sama emaknya, betul? Karena nggak ada blender dulu mah. Bener, sebelum dimakan sama anaknya dikunyah dulu sama emaknya. Cakep, soleh, Allah. Ditatap tuh anak, disuapin, Allah ya Rasulullah, lapar kamu ya. Makanya banyak penelitian kenapa anak zaman dulu nurut sama emaknya, sebab anak zaman dulu banyak makan ludah emaknya. Betul, banyak makan ludah emaknya. Nah sekarang udah jarang-jarang nggak ada anak begituan. Coba-coba sekarang ibu coba sama anak, nak sini nak, nih makan nih. Lompat tuh anak, ih mak, robah rasa mak, dari kiju jadi rasa dejigong. Goblok dah budak, ih amit-amit. Ya iya, anak zaman dulu dikasih ASI, air susu ibu, nggak ada batas waktu. Anak 4 tahun masih nyusu, betul? Makanya nggak jauh dari ibu. Nah sekarang baru lahir tuh anak udah dikasih sama sapi. Robah anaknya gede dikit, nah sini nak. Oh, banyak anak sapi sekarang, betul? Hei bu, dengerin, yang masih muda-muda punya anak 1, 2, kasih ASI sama anak. Satu-satunya air yang paling bergizi adalah ASI, dan satu-satunya ASI adalah minuman ketika terbuka gak pernah dikerubut semut. Dan ASI satu-satunya minuman yang gak pernah basi, dan ASI satu-satunya minuman yang berlaku untuk semua usia. Cicing, aki-aki cicing. Itu aki-aki hayangan dewa itu. Dari mulai orok gak ada giginya sampai orok brewokan, seneng itu. Ya Allah, dulu emak hebat banget ngedidik anak. Digendong anaknya udah dimandiin, dibedakin di kayu putih, disedok, disipat tuh anak, digendong sama emaknya mau tidur. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Maknya nidurin anak dekir. Ibu nidurin anak gitu nggak? Ibu baca apa? Woi, kalau nidurin anak, katimang timang anak kejurig. Zikir. Ini mah boro-boro, anak udah dimandiin, dibedakin di kayu putih, disedot, disipat, sampai babak belur tuh anak. Plototin sama emaknya, anak siapa ini? Makin nanya anak siapa? Anak siap. Amit-amit ke anak sorangan untuk ngaku. Lah iya, orang Cikampek tetangga saya begitu. Melototin anaknya, anak tak iya. Makin nanya anak siapa, gua anak siapa. Sampai oroknya bengong, kagak diaku sama emaknya. Kata orok, emang saya anak siapa ya, katanya. Anak siapa ini?
cacadelan ngomong jeung orok ti katep ti laja ti latu ti kebo ti sapi tai kabeh absen. Yang bener aja ngomong sama anak, si kasep, si raja, si pinter gitu. Ti katep ti laja anak siapa ini tuh ngaku sih ke anak. Ya Allah, tengah malam nangis tuh anak mau tidur, emaknya yang soleh udah nak tidur ya, ayo emak ayun lagi la ilaha illallah. Hanya Allah saja yang dikenali nama anak. Hebat orang tua zaman dulu. Ibu begitu enggak? Boro-boro anak tengah malam nangis malah dicekek, molor ganggu, malu-maluin, ih amit-amit layak wae. Anaknya nangis, emaknya kesurupan, pengen diayun mak, udah diayun, ayo tidur diayun, bukan zikir, ayo cepet tidur. Pada hari Minggu keturut ayah ke kota, anakmu tidur dikasih lagu itu, ya anaknya bukan tidur malah loncat dari ayunan. Anak jadi nggak mau tidur, keganggu sama lagu. Anak jadi mikir pengen cepet hari Minggu, mau main ke kota sama ayah. Ya nggak apa-apa Ustadz, itu kan lagu anak-anak. Iya, lagunya lagu anak-anak, tapi isinya nyuruh main. Silahkan pakai lagu-lagu, tapi tolong kalimatnya yang ngedidik ibadah. Emaknya kreatif, ganti judul kayak jangan hari Minggu, hari Jumat kek. Nah tidur ya, mak punya lagu pulang rojaban kemarin, judulnya lagu hari Jumat. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, kan bagus. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib deh. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah, mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Nah, tulis tuh Pak Ud. Ini orang guru-guru Pak Ud ngajar nyanyi main terus. Pelangi-pelangi ganti mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang, mengaji cinta Al-Quran. Nah gitu dong, tepuk tangan, kan percis di TK. Nenek TK Taman Kadaluarsa. Datang bapaknya, Dana tidur, bapak juga punya laku matematika, dengerin nak. Ci tambah siji jumlahin jadi 2, kalau bisa ngaji nanti juga bisa berdoa, lumayan. 2 tambah 2 jumlahin jadi 4, kalau bisa berdoa nanti juga dapat berkat, lumayan. Kata anaknya, woi tahlilan terus. 4 tambah 4 jumlahin jadi 8, kalau dapat berkat insya Allah nggak susah makan, lumayan. Kata anaknya, rajaban terus. 8 tambah 8 jumlahin 16, kalau banyak makan insya Allah awet beras, lumayan. 16 tambah 16 jumlahin 32, kalau banyak beras bisa ngasih sama mertua, bagus. 32 tambah 32 jumlahin 64, udah baik sama mertua, bini lu bisa 4. Nah itu bapak-bapak setuju? Alhamdulillah, hebat. Ibu-ibu setuju? Masalah buat loh. Kata ibu-ibu, ya iyalah, enak di elu nggak enak di gua. Bu, pengen nggak punya suami tetap setia? Pengen nggak? 3 ilmunya pakai itu dalam rumah tangga. Yang pertama, pinter nyenengin suami dengan bahasa, santun nama suami, rendah suara ketika ngobrol dengan suami. Siti Khadijah begitu. Ya Humaira, wahai bunga mawarku cantik, sini sebentar. Nyamperin Khadijah, nunduk kepalanya. Labbaika ya Rasulullah, ada apa wahai utusan Allah? Rendah suara. Ibu begitu enggak?
Coba ngikutin Khadijah, rendah suaranya. Ada apa wahai utusan Allah? Kalau nggak ngerepotin, tolong aku seduhin air susu ya. Ya ya Rasulullah, aku bikinkan. Enak bahasanya. Beda mah Khadijah Kerawang. Nyai kadieu. Enak saya gegerebekan aing keur masak. Panjenengan kopi jieun ku sorangan. Manja sia hirup teh. Astagfirullah, cek salakina can dijieunkeun aing seubeuh manten ieu mah. Ya ciduh pamajikan maka muncrat. Ih amit-amit. Aya awewe kitu di dieu. Loba. Puguh ti dieu mimitina. Beda ing kiceupna tuh. Ya Allah ya Rabbana. Salah kitu boga duit, ngadenge harga naik, biwir pamajikan milu naik. Tung keripit hai urat bawang bibir nyongcong teu gablek duit ka salaki ngajak ke perang mun salaki duit na carang ka salaki wung wang di dapur meuni trong treng terang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak kita kebirit ngabibita sayang berit aya nu kitu awewe aya. Beda kiceupna aya yang curiga ya curiga. Dengekeun awewe, jagalah suami jangan kau sakiti, marahnya suami murkanya ilahi. Jagalah suami jangan kau sakiti, ridhonya suami ridhonya ilahi. Mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing, mending buka kutang jeung samping. Asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung. Dengekeun heula aing can beres. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan nu ngora geus melendung. Cekek lalaki gitu mah. Setuju ibu, setuju? Senengin suami dengan bahasa. Yang kedua, senengin suami dengan tingkah laku. Siti Khadijah kalau ngobrol dengan Rasulullah nunduk kepala, nggak berani melihat wajah suami. Ibu ngobrol sama suami begitu nggak? Pak jawab, pamajikan orang gitu ente. Geus nekat isukan neangan deui. Neangan deui duit. Ibu praktek pulang rajaban ngobrol jeung salaki, ayeuna balik rajaban nunduk bae kieu. Cek salakina, hasil rajaban. Ku salaki diangkat, ibu lemes deui kieu deui. 2 kali diangkat, nunduk kene wae. Salakina nekat keluar nyokot bambu, nyokot gantar diganjel pamajikanana. 3, senengin suami dengan dandanan. Saya mau tanya ibu suka dandan? Mau kemana? Ondangan ke pasar, babak belur, pabrik cat Kararindah karena banget kabeh. Nu hejo, nu koneng, nu beureum mararaya. Tiap pojok disemprot. Ojek liwat ojek ke pasar, gua jeleng. Suaminya nggak kebagian, yang kebagian ojek terus. Betul nggak? Masya Allah. Siti Khadijah udah cantik alami tapi dandan lagi ketika mau ngadep Rasulullah. Rasul pulang dari mana-mana dijemput dengan kecantikan Khadijah sampai rasa pusing capek Rasul hilang. Kenapa? Yang buka pintu bidadari surga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bapak sering pulang dari mana-mana dijemput begitu mas sama istri. Istrinya dandan dulu, ada nggak pak? Guys nekat lah neangan deh duit. Awas bu, kecantikan ibu buat suami. Suami pulang jam 5 sore, ibu habis sholat asar dandan, hasil rajaban. Anaknya nonton, mak ondangan, sanu hajat, mak dandan, kejemput bapak. Bandara, bapak saya di sawah naik pesawat.
di mana mah ngejemputna na pantok kagok siang ngomong wae lipen aing nyengsol beres dandan diuk na kursi buka hardeng jendela lihat keluar nunggu suami pulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, berkah tasbih yang aku baca ya Allah limpahkan untuk suamiku ya Allah yang ada di perjalanan, selamatkan di perjalanannya, jauhkan dari zalim, jauhkan dari balahi, hasilkan rizki yang berkah ya Allah. Bagus nggak ibu ngedoain suami begitu? Ibu sering begitu nunggu suami pulang? Aing kumaha mamatahanana ya awewe. Ya membuka hardeng jendela, lihat keluar bukan tikir, nungguin suami pulang, malah nyanyi teriak-teriak. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Anaknya ikut teriak di dapur. Tau, 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 tau. 11-12 suami datang pulang. Assalamualaikum. Ibu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintu buka, action di pintu. Senyum, suaminya kaget. Wah, yang nggak biasa-biasanya lihat bibir istrinya medok merah percis ajak ngegel embek. Kata suaminya, subhanallah ya Allah, di jalan di tempat kerja banyak yang cantik, ternyata ini yang lebih cantik ya Allah. Muji suaminya, lihat istrinya nyengir. Suaminya muji di luar, indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas tak sekuning gigimu. Ya iyalah, lipen merdok pas cengir cangkang jengkol nyelip. Masih mending cangkangnya, coba lamun tangkal lah di dia. Sakit mah daek dangdan alhamdulillah daripada hente sama sekali. Ya kan suami pulang dari mana-mana suka ada rindu sama istri, betul nggak Pak? Makanya ibu yang dirinduinya servis memuaskan dong. Suami pulang kerja datang ke rumah maghrib, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu, suaminya loncat lagi keluar. Ya kaget ada penampakan. Istrinya bangun tidur, rambut acak-acakan, nggak pakai baju, BH talinya udah lepas sebelah, sebelah tali kutangnya udah sambung pakai peniti. Suaminya teriak di luar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca ayat kursi. Ya Allah, sore-sore udah ada penampakan ya Allah. Pas dilihatin, kok istri saya? Ah biarin ya Allah, jelek-jelek juga istri saya rindu sama istri, ah peluk aja dah. Dipeluk, suaminya teriak, kenapa? Penitih nojos. Amit-amit aing mah udah jelek, bau, nyiksa lagi. Makanya bapak kalau punya istri model begituan, itu udah sedeng-sedengnya masukin kulkas Pak. Kondangan ke pasar, dandan buat suami, kecantikan buat suami. Ini hebatnya Siti Khadijah begitu. Timbul pertanyaan ti ibu, Sep, Siti Khadijah solehah banget, mulia ahlaknya, ada yang ngedidik, ada siapa? Rasul suaminya. Makanya bapak kalau pengen punya istri solehah, syaratnya bapak harus mampu jadi contoh soleh duluan. Cicing, sia cicing, awewe cicing. Bagian aing no ceramah cicing. Kalau bapak pengen disopanin sama istri, syaratnya bapak nu jadi suamina harus ngasih contoh sopan duluan sama istri. Cicing yang jadi kagok ceramah cicing sih. Ya Allah, ngadepin ibu-ibu begitu Pak, resikonya
diangkat teriak, nggak diangkat teriak. Bu, doain suami kita menjadi suami yang soleh, amin. Kenapa Siti Khadijah sopan? Rasul ngasih contoh sopan duluan. Rasul kalau manggil Siti Khadijah tuh mulia, sama istri tuh ngemuliain. Ya Humaira, cakep, cantik, sini sebentar. Ibu digitu-gitu nggak Mas Umi? Ya semaunya, kadang-kadang suaminya manggil sama istri, jenong sini. Istrinya lebih kasar, ada apa jebrag? Astagfirullah. Si jenong jeng si jebrag. Panggil sekali-kali bunga mawar ke Pak, kata ibu, wah punya modal nih. Pas pulang pasti ngomong sama suaminya, dengerin nggak tadi ceramah Rasul manggil Siti Khadijah tuh bunga mawar. Bapak mah nggak pernah sama ibu panggil bunga mawar. Suaminya langsung teriak, wajar. Wajar apaan? Siti Khadijah dipanggil bunga mawar sama Rasulullah, wajar. Wajar kenapa? Cantik. Nah kamu kata istrinya, jangan gitu Pak, jelek-jelek juga kita saling cinta, sekali-kali kayak panggil bunga. Oke, kata suaminya, bunga jawer kotoku. Pelecehan ya teman. Makanya doain suami kita jadi suami yang soleh. Tetap aja Pak, amanat berat ada di pundak kita, karena istri anak itu adalah amanah. Bapak adalah presiden dalam rumah tangga. Maaf kalau anak kita, istri kita dibiarkan bodoh jauh dari Allah, maka bapak yang jadi suaminya digusur duluan ke neraka. Pernah bapak meriksa istri kita sholatnya gimana, rukunya, sujudnya benar gak menurut fikih? Pernah ibu diperiksa baca Quran tajwid makhrajnya sama suami? Pernah gak? Astagfirullah. Ya lalaki gawena naon bae atuh itu. Dengan duit bae terus, dunia terus. Sementara suaminya bodoh dari ibadah, dibiarkan bodoh. Anaknya jauh dari agama, dibiarkan jauh. Ingat, nanti di akhirat bapak yang punya tanggung jawab berat. Anak istri kita yang kita sayangi, yang kita manja-manja di dunia, kalau jauh dari ajaran Allah, dibiarkan bodoh sama bapak, maka di akhirat anak istri kita akan menjadi musuh bapak semuanya. Istri kita nuntut di hadapan mahkamah Allah, belum anak nuntut, nggak ridho, ya Allah aku masuk neraka sendiri, pengen dengan bapakku masuk neraka. Kenapa? Karena yang membuat aku bodoh dari agama adalah bapakku. Aku nggak pernah dididik sama bapakku tentang Islam. Aku nggak pernah dianterin ke kiai, dititipin sama ustadz, belum pernah. Tapi kalau urusan dunia saya terima ya Allah. Sawahnya, kebunnya habis dijualin buat ngemodalin saya untuk pendidikan umum dunia. Tapi untuk akhirat saya dibiarkan bodoh. Saya nggak rela masuk neraka sendiri, pengen dengan bapak saya. Kata malaikatnya Allah, silakan cari bapakmu. Nanti anak-anak kita cari bapaknya di yaumil mahsyar. Bapak mana? Bapak mana? Di mana? Jongol siap. Lo anak buah si wakwau deh. Bapaknya dicari, masya Allah. Daripada dicari sama anak masuk di neraka, mending sekarang cari anak-anak kita, gusur bawa ke pesantren supaya nyelamatin kita dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hikmah pertama dari peringatan Isra Mi'raj tajdidul iman. Hikmah kedua dari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah tathhirul qalbi, pembersihan hati. Rasul mau diberangkatin Isra Mi'raj, dibawa dulu ke sumur Zam-Zam, dibelek dadanya, dibersihkan hatinya. Bukan berarti kotor hatinya Rasulullah, itu mah yang bersih lebih dibersihkan lagi. Cuma isyarat buat umatnya, sebelum menghadap Allah, sebelum sholat, bersihkan hati dulu, karena kita mau namu sama Allah. Hati harus bersih. Kenapa? Kalau ada sampah di hati, penyakit di hati, itu bisa menghalangi nggak diijabah doa-doa kita. Jangan nyalahin sholat, jangan nyalahin wiridan. Kalau memang nggak diijabah, hati kita ada sampah menghalangi. Apa sampahnya? Sombong, buang, jangan dibawa sholat. Apa yang harus disombongin sama kita? Harta. Maaf, di dunia aja kita udah kalah dengan harta.
Kalah gimana? Noh, lari ke Mekah, ke Madinah. Harta yang kita banggakan di Indonesia, kalau kita udah ke Mekah, ke Madinah nggak ada apa-apanya. Kita sombong punya Avanza satu di sini sampai nggak mau nanya sama tetangga. Sombong gara-gara punya mobil satu sampai nggak mau akur dengan tetangga. Maaf, tetangga sekampung juga tahu itu mobil 4 tahun. Kedengeran beloknya itu rem kredit, beda. Jangan sombong. Avanza disombongin, nyampe ke Mekah yang namanya mobil mewah di Indonesia ratusan juta, 700 juta, di Mekah jadi taksi. Nggak ada apa-apanya sampai ke Mekah. Ganteng mau disombongin Pak, maaf, nyampe ke Mekah jadi jelek kita. Lihat orang Misri, orang Libanon, Turki pada cakep, cantik Bu, mau disombongin, maaf, nyampe ke Mekah ibu jadi jelek. Lihat orang Libanon pada cantik-cantik. Jabatan mau disombongin, maaf, nyampe ke Mekah cuma pakai ihram, jabatan nggak dibawa. Karena yang dilihat oleh Allah iman dan takwanya. Makanya jangan buang sombong dari sekarang. Apalagi sampah hati yang harus dikeluarin, yang harus dibersihin. Terlalu panasan dengan dunia. Kalau mau panasan mah sama ibadah. Orang bisa berjamaah, masa saya nggak berangkat berjamaah? Orang bisa tolab ilmu, masa saya nggak berangkat ke majelis taklim? Jadi panas saya pengen tolab ilmu, jadi panas saya pengen berjamaah. Cakep orang seperti itu. Mau kemana Pak? Berjamaah masjid. Jadi panas. Tungguin Pak, saya mau ikut berjamaah. Wih hebat. Betul nggak? Betul nggak? Sama ibadah nggak panasan. Ya Allah, panasan sama ibadah. Jangan dengan dunia. Apalagi sampah hati yang harus dibuang, dendam. Buang dendam. Nggak bakalan jadi kekuatan Islam. Kalau Islam satu dengan yang lainnya masih saling dendam. Kuatnya Islam gara-gara bersatu. Saya yakin meskipun Islam banyak perbedaan, tapi kalau sudah mengedepankan silaturahmi, mengedepankan persatuan, di Indonesia ini Islam terbanyak di dunia adalah di Indonesia, lalu mampu bersatu. Saya yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, yang keempat, sampah hati yang harus dibuang apa? Terlalu serakah dengan dunia sampai lupa Allah dan Rasulnya. Subuh, kesiangan, duhur, kerepotan, asar, di perjalanan maghrib, kecapean isya. Ada di qasidah ada. Naon judulna? Eta qasidah judulna bebeakan. Habis-habisan, nggak dilaksanain sama sekali. Terlalu serakah dengan dunia sampai lupa Allah dan Rasulnya. Yang terakhir, hikmah dari peringatan ini, karena ini udah waktunya asar, quwwatul ibadah. Ada kekuatan ibadah. Apa yang dimaksud? Sholat 5 waktu itu menjadi kekuatan. Meskipun orang rajin haji umroh tiap tahun, sedekah zakatnya rajin, tapi kalau sholat 5 waktunya ditinggalkan, mati nggak keburu tobat, maka diproses dulu masuk neraka. Kenapa? Sholatnya ditinggalkan. Saking wajib-wajibnya sholat sampai terjadi Isra Mi'raj. Makanya pulang Isra Mi'raj Nabi bersabda, as-salatu fil Islam bimanzilatir ra'si fil badan. Kedudukan sholat dalam Islam bagaikan kepala di badan, tidak bisa dipisahkan. Ngaku Islam harus sholat, sholat kewajiban umat Islam. Ngaku manusia harus komplit, ada kepala ada badan. Kalau ngaku Islam kagak sholat, berarti punya badan nggak ada kepala. Naon ngaranna? Naon bae lah nyebutna heugay. Uka-uka he. Ya, gentayangan he. Jurig he. Memedi he. Berarti ibu punya suami kagak sholat-sholat sama aja dikekepin. Bapak punya istri nggak sholat-sholat tanpa udzur syara, nggak mau sholat aja, itu sama aja ngekepin. Suami istri kompak dua-duanya nggak sholat, berarti kedua-duanya amit-amit. Punya anak udah pada balik, udah dewasa, tiap hari dikasih makan tapi nggak mau sholat, sama aja memelihara. Itu mas rumah-rumah nggak sholat, nina akina incuna uana mamang nabi binala cina menantu nami tohana yang nuna bapana, itu ngaranna keluarga besar.
makanya di dalam menenuk itu mereka panto imahna the big family of juring. Ada yang kesinggung? Enggak, saya yakin yang hadir semuanya manusia, masa juring ngaji. Tapi kalau ada yang kesinggung berarti hampura juring. Ya nggak perlu marah karena kita manusia, bukan? Yang marah berarti tuh kudu melototan, da urang mah jelema. Berarti nu melototan peureum kabeh geus. Ya Allah ya Rabbana. Ini saking wajibnya sholat sampai terjadi Isra Mi'raj. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dipanjangkan umur semuanya, insya Allah diberkahkan rezeki, pertanian, perkebunannya, dagangnya, semuanya, ekonominya dilancarkan oleh Allah. Terutama anak-anak kita doakan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Para ulama, para kiainya mudah-mudahan kita doakan panjang umur, disehatkan zahir batin, dijauhkan dari zalimnya orang-orang yang zalim, dijauhkan dari hasudnya orang-orang yang hasud. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya sekarang kan lagi didolimi para ulama, para kiai, betul nggak? Mudah-mudahan diamankan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya niat mau dolim, mau hasud sama para ulama, para kiai, mudah-mudahan cepat dihancurkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادة أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا يا الله نجنا من القوم الظالمين. ربنا يا الله نجنا من القوم الحاسدين. ربنا يا الله نجنا من القوم الفاسقين. ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا وحصل مقاصدنا وحصل مقاصدنا من أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.